بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, alhamdulillah karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala baru saja kita telah selesai menyaksikan akad nikah dari Ananda Yusran dan Ananda Lis. Dan sebagaimana apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tatkala kita mendoakan kedua mempelai, maka di kesempatan yang mulia ini kami pun kembali mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk mendoakan mereka. Karena sebaik-baik doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tentulah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Dan doa tersebut dan dengannya pula saya mendoakan kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Yang mana makna doa tersebut, barakallahu lakuma, semoga Allah memberikan keberkahan pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan itu alaikuma. Kata ala itu jemaah sekalian biasanya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya susah. Jadi maksudnya dari doa, kedalaman makna doa tersebut, dalam keadaan bahagia kalian mendapatkan keberkahan, walaupun dalam keadaan susah karena ujian dalam pernikahan, keberkahan itu tetap tidak hilang dari kalian berdua. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Mas MC tentang wasiat atau nasihat dari pernikahan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat. Terlebih lagi dalam firman-Nya Allah mengingatkan, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena sesungguhnya dengan memberikan peringatan itu, memberikan nasihat itu, insyaAllah akan mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka yang pertama, kita ingatkan kepada kedua mempelai dan kepada seluruh hadirin yang telah lama menjadi mempelai, pengantin baru ataupun pengantin lama, ataupun mungkin kita sebut pengantin yang udah tua. Nah, pertama ketahuilah bahwasanya nikah itu adalah ibadah. Karena Nabi SAW pun telah menyebutkan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah, maka nikah itu adalah ibadah. Dan dikatakan tidak satu pun ibadah yang menyerupai ibadahnya pada malaikat kecuali nikah. Kenapa bisa demikian? Karena sifat para malaikat dalam ibadah mereka kepada Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, tidak pernah henti, tidak pernah bosan. Maka orang yang menikah, hadirin dan hadirat sekalian, mereka status ibadahnya sepanjang masa pernikahan itu. Selama mereka tidak berhenti dari pernikahannya, semasa itu pula mereka dalam ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang orang yang menikah itu fadilahnya, faqad istakmala biswadinihi. Dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Akan tetapi bersamaan dengan itu Nabi SAW pun mengingatkan, falyattaqullaha fi nisfil baqi. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada setengah yang tersisa dari agamanya. Kenapa?
Karena jangan disangka bahwasanya dengan sekedar menikah setelah agama telah sempurna. Karena di dalam pernikahan itu ada setengah kewajiban, ada setengah hak yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama, pandanglah nikah itu ibadah kita kepada Allah. Kalau kita pahami itu ibadah kita kepada Allah, maka sepanjang perjalanan kita akan tahu dan lebih bijak bagaimana kita bersikap. Kenapa? Ini ibadah saya kepada Allah. Apakah saya akan beribadah kepada Allah dengan bermain-main? Apakah saya beribadah kepada Allah dengan senda gurau? Tidak, ini ibadah saya kepada Allah. Allah melihat saya dengan pernikahan saya ini, Allah melihat saya dengan pernikahan saya ini, dan saya pun mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pernikahan saya ini. Dan demikian pula kita pengantin yang telah lama. Kemudian selanjutnya bagi kedua mempelai dan kepada kita yang hadirin, hendaknya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sebab yang terbesar di mana keberkahan dalam rumah tangga itu bisa kita raih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu wattaqau walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandai kata penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan di bumi. Maka yang paling sederhananya dari penduduk sebuah negeri adalah sebuah keluarga. Kalau keluarga menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu keberkahan dari atas langit, dari atas bumi pun, dan dari bumi Allah Subhanahu wa taala akan buka seluas-luasnya. Kemudian dengan sebab ketakwaan itu, karena ketakwaan itu adalah bentuk penjagaan seorang hamba kepada agama Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengerjakan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam mengarungi rumah tangganya. Maka hal tersebut adalah sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan keluarganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Ya gulam, inni uallimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuk." Wahai pemuda, saya ajarkan kepada kamu satu kalimat, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Para ulama menyebutkan tafsir dari hadis ini bahwasanya kalau kamu jaga Allah, maksudnya jaga perintah dan larangan Allah, khususnya dalam keluargamu, jaga perintah dan larangan Allah. Tetap tegakkan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirikan salat, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah. Maka yahfazuk, maka Allah akan menjagamu. Menjagamu dari apa? Menjagamu istrimu, hartamu, anak dan keturunanmu. Bapak, Ibu mungkin pernah dengar kisah tentang di mana Nabi Musa dan Khidir menegakkan suatu bangunan tembok yang hampir runtuh. Yang ketika hampir runtuh, Nabi Musa pun bertanya, kalau kamu mau sebenarnya kamu bisa minta upah dari tembok yang kau tegakkan kembali. Maka kata Nabi Khidir, setelah menyebutkan beberapa hikmah kejadian, lalu beliau pun mengucapkan tentang tembok tersebut, ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang saya tegak, penjagaan Allah kepada dua anak yatim ini. Sebagai bentuknya diantaranya Allah jaga mereka berdua dan jaga harta yang akan menjadi milik mereka di bawah tembok tersebut dengan wasilah Nabi Khidir. Wasilahnya Nabi Khidir. Subhanallah. Sebenarnya apa yang terjadi selanjutnya, kata para ulama, Ibnu Katsir menyebutkan hal yang lebih ajaib lagi. Apa kata beliau? Kalau dilihat secara langsung, yang soleh itu bukan bapak kedua anak tadi, tetapi 7 kakeknya ke atas, 7 garis keturunan, karena kesolehannya Allah jaga. Dan dari ayat ini pula jemaah sekalian, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya di tengah perjalanan kehidupan kita punya anak keturunan, semuanya punya jalan cerita masing-masing. Mungkin ada yang jalannya lurus, ada yang jalannya bengkok, tapi yakin dan percaya kepada Allah, kelak di hari kemudian pasti Allah kembalikan mereka ke jalannya, ke khitah mereka kepada hamba Allah yang taat bertakwa kepada Allah karena kesolehan orang tuanya. Kita pengantin baru, yang paling mendekat keinginan kita adalah mempunyai pemomongan. Sebelum mempunyai pemomongan, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, yang dengannya bisa menjadi sebab kita akan mendapatkan anak yang soleh.
Kemudian wasiat yang kedua. Wasiat yang selanjutnya, ya mudah-mudahan tidak mengambil waktu yang terlalu banyak. Wasiat yang kedua adalah hendaknya kita bermuamalah antara suami dan istri dengan muamalah yang baik. Mu'asyaratu bil ma'ruf. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik muamalahnya kepada keluarganya. Dan saya adalah orang yang paling baik muamalah kepada keluarganya di antara kalian. Bahkan dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khidmati ahlihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau melayani keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau tiba waktunya salat maka beliau pun keluar untuk menuju salat, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan secara umum dalam nasihat yang kedua ini pahamilah. Untuk dimanapun kita dapati perintah untuk berbuat baik kepada seorang muslim, perintah untuk memperlakukan seorang muslim itu sebagai saudara kita, atau perintah untuk melihat orang muslim yang lain itu sebagai cermin, maka hal yang paling pertama itu berlaku kepada pasangan kita masing-masing. Berlaku kepada pasangan kita masing-masing. Kata Nabi SAW, al-mu'minu miratu akhihil muslim. Seorang muslim itu cermin bagi saudaranya yang lain. Maksudnya apa? Sebagaimana engkau ingin memperlakukan dirimu, sebagaimana engkau ingin diperlakukan dengan baik, maka perlakukan saudaramu yang muslim dengan yang baik. Maka hal yang paling pertama itu berlaku kepada pasangan kita. Berlaku pada pasangan kita. Dan na'udzubillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga kita sekalian dihindari dengan apa yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Di tengah kawan-kawannya dia tertawa bersenda gurau, di hadapan istrinya tidak tersisa kecuali muka yang murung, muka yang sedih, tidak diajak bercanda, tidak diajak bergurau. Kalau ketemu yang ada cuma perintah, saya suamimu, wajib layani saya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Ibadah seperti apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apapun perintah berbuat baik kepada orang lain, bisa sedekah misalnya atau amalan kebaikan apapun, yang paling pertama adalah istri. Bahkan kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana mau bermuamalah kepada istri, maka perlakukan dia seperti sahabatmu. Dan kelak di hari kemudian kita akan tahu ternyata itulah sahabat sejati kita. Semua orang punya teman, sahabat. Ada berapa di antara kita hidup bersekolah, punya teman sekolah, lulus SD, lulus SMA, lulus perkuliahan. Kemana semua temannya pergi? Pergi dengan kehidupannya masing-masing. Siapa yang tersisa? Istrinya. Maka pahamilah, istrimu adalah sahabatmu. Istrimu adalah sahabatmu. Kata kalau kita perhatikan jamaah sekalian di dalam ayat tentang nikah itu, Allah SWT berfirman, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian itu rasa cinta dan kasih sayang. Didahulukan rasa cinta. Kenapa? Karena di awal hal yang menggerakkan kita untuk dalam berumah tangga, kenapa kita mau menikah adalah rasa cinta. Tetapi sepanjang perjalanan mungkin rasa itu akan habis, terkikis, sehingga tidak ada yang tersisa. Gunakanlah rasa rahmah itu, rasa saling mengasihi, saling menyayangi, rasa kasihan, sehingga untuk berpikir kita akan meninggalkan dia, menyakiti dia misalnya, dipikirkan kembali. Karena Allah telah menyisakan satu rasa yang mungkin tersisa, itu rasa kasih sayang. Sehingga apapun yang terjadi, selalu jaga hubungan di antara suami dan istri. Kemudian yang ketiga, jauhi sebab-sebab perpisahan. Karena sebab-sebab perpisahan atau sebab-sebab permusuhan itu banyak. Ya, tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Karena dengan menikah artinya kita siap menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita masing-masing. Dan kata Nabi SAW, la yatrukul mu'minun mu'minah. Jangan seorang mukmin itu membenci pasangannya yang mukminah, karena fa in karihat minha khuluqa radiya minha khuluqan akhar. Karena kalau dia benci satu tabiatnya, bisa jadi tabiat yang lain itu lebih dia sukai. Tidak ada manusia yang sempurna. Suami itu bukan malaikat, istri itu bukan bidadari. Ya, sehingga tidak satupun di antara kita boleh merasa lebih hebat antara satu yang lainnya.
Kalaulah bukan karena karunia Allah yang menjadikan lelaki itu pemimpin, maka belum tentu dia berhak memimpin. Karena ternyata wanita pun bisa mandiri. Tetapi karena kemuliaan syariat Allah, Allah jadikan lelaki itu memimpin. Maka sebagai laki-laki, janganlah merasa dia selalu yang paling hebat, selalu harus selalu ditaati. Tetapi hendaknya dia perhatikan hajat istrinya. Jauhilah sebab-sebab pertengkaran. Karena syaitan akan selalu datang dan masuk melalui pintu apapun itu, sekecil apapun itu. Karena dikatakan makar syaitan yang paling besar adalah di mana ia bisa membuat dua pasangan itu berpisah. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya innal iblisa yada 'arsyahu 'alal ma. Iblis itu menaruh arsy-nya singgasananya di atas air. Sebagian para riwayat dikatakan di atas lautan. Para ulama berkata menyebutkan kenapa di atas air? Karena iblis itu ingin menyaingi singgasananya Allah, arsy-nya Allah. Di dalam hadis dikatakan wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy-nya Allah itu di atas air. Nah, iblis pun ingin menyaingi Allah Subhanahu wa taala di atas dunia untuk menyesatkan anak cucu Adam dengan menaruh arsy-nya di atas air. Maka setelahnya iblis pun mengutus seluruh utusannya. Kemudian setelahnya tatkala mereka berkumpul, iblis pun bertanya kepada masing-masing di antara mereka. Maka salah satu di antara pasukannya berkata, fa'altu kada wa kada. Saya telah berbuat begini dan begitu. Kata para ulama, si yang pertama ini mengatakan, oh saya telah mencuri, saya minum khamar, saya mengarahkan dia untuk judi, saya mengarahkan dia main slot, mungkin yang viral-viral. Nauzubillah. Saya arahkan dia main slot dan seterusnya. Yang terjadi selanjutnya, kata si iblis, kamu belum membuat apa-apa. Lalu di antara sekian banyak dipanggillah satu yang terakhir. Apa yang kamu lakukan? Ma taraktuhu illa wa qad farraqtu bainahu wa bain imra'atihi. Saya tidak tinggalkan salah satu dari hamba Allah kecuali saya telah pisahkan dia dan pasangannya. Alhamdulillah. Maka kata iblis selanjutnya apa? Nikmah anta, kamu yang paling hebat. Sini kamu duduk di dekat arsy saya, dekat singgasana saya. Karena itu jemaah hadirin dan hadirat, ya jauhilah sebab-sebab perpisahan. Karena bahkan perkara kecil sekalipun akan digunakan oleh syaitan untuk masuk dan dengannya bisa menyebabkan anak cucu Adam berpisah dari pasangannya. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Sehingga para sebagian praktisi pernikahan terkadang menyebutkan wasiat, hal-hal yang kiat-kiat yang bisa kita kerjakan untuk menjauhi hal tersebut. Seperti misalnya, kalau misalnya suaminya marah, suaranya diangkat tinggi sampai menggerakkan tangannya, na'udzubillah, dia wajib bayar denda. Misalnya, kapan kamu berkata kasar kepada saya, kamu wajib bayar 100.000 atau bayar 50.000 lah, mungkin karena pengantin baru suaminya masih bokek gitu kan. Bayar 50.000. Kejadian selanjutnya naik jadi 100.000 dan dengannya pasti suami akan tertahan. Demikian pula sebaliknya, mungkin misalnya suaminya mengajukan anjuran yang sama. Kapan kamu berani angkat suara di depan saya, maka kamu wajib bayar juga. Atau minimalnya konsekuensinya jatah bulanan saya akan potong. Misalnya, itu pun bisa ditempuh sebagai bentuk penjagaan agar kita terhindar dari yang namanya perpisahan. Dan percaya itu jalan syaitan. Siapapun yang terjatuh dalam perpisahan atau talak tanpa secara hak, tanpa syarat, karena talak itu adalah hal yang ditetapkan oleh syariat. Ketika kapannya terjadi tanpa hak, tanpa alasan yang diberikan oleh syariat, yakin dan percaya mereka telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan yang paling menghinakan, dia mengikuti langkah syaitan yang paling dekat kepada iblis. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Ini mungkin yang bisa kita ingatkan kepada hadirin dan hadirat sudah mulai. Dan hal yang paling terakhir saya mohon maaf, pada ayat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang kepadanya. Karena itu sebisa mungkin pasangan suami dan istri, jadikan diri kita sebab hal yang paling menenangkan bagi pasangan masing-masing. Bagi seorang suami, hal yang paling sederhana, jadi teman curhat seorang istri. Istri itu bukan tipikal orang yang sanggup menahan masalahnya. Wanita bukan tipikal orang yang sanggup menahan masalahnya. Tipikal pembawaan mereka itu adalah bercerita. Sebisa mungkin jadilah teman curhatnya. Dan sebagai seorang suami, sebisa mungkin, kemudian selanjutnya, sebisa mungkin jagalah penampilan kita yang dengannya suami itu senang memandang kita, karena di luar banyak godaan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan litaskunu ilaiha, agar engkau
tenang, tentram kepadanya. Dan sebagai seorang suami tadi disebutkan aja adalah teman cerita yang baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi pernikahan Anda berdua, dan semoga hadirin dan hadirat juga mendapat taufik dan hidayahnya, khusus yang belum menikah agar disegerakan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dam. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.